melalui hidayah apa gitu. Ada orang yang dapat hidayah dari habis mendapat kesulitan, ada yang dapat pencerahannya dari ilmu pengetahuan tentang alam gaib juga ada pencerahannya dari ilmu, ya macam-macam bagus, macam-macam. Tuhan tuh, Allah itu ya mudah-mudahan ini saya dapat izin bisa menjelaskan ini, ya Allah, ya Allah, maafkan hamba-Mu kalau mau, tapi ini harus berbagi sih. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Mungkin konsepnya beda-beda, saya dengan Pak Gus beda. Kalau ditarik garis tentang Tuhan tuh, kita nggak bisa memberi batasan tentang Tuhan, tapi Allah sendiri yang memberi batasan kita. Allah sendiri yang memberi batasan kita, Pak Gus. Dimana kalau kata orang-orang bijak dulu bilang tuh, kenali dirimu, pasti ketemu Tuhanmu. Jika udah ketemu Tuhanmu, maka lenyaplah ragamu. Berarti kita harus menyambungkan raga, menyambungkan yang bersifat dunia. Ini saya agak kikuk nih. Rada ini sih, tapi harus berbagi saya tentang ketuhanan. Badan kita punya banyak rahasia, Pak Gus. Kalau Pak Gus mau mencari Tuhan, kalau kata itu kenali dirimu, maka akan kenal Tuhanmu, ya berarti kita harus menggalinya ke dalam, Pak Gus. Menggalinya ke dalam pribadi sendiri. Di situ banyak rahasia, Pak Gus. Kalau orang dulu mah sebutnya jagat alit, ya, jagat kecil, miniatur dari kehidupan. Begono, Pak Gus. Ngeri kalau buka-buka rahasia ini. Tapi saya harus berbagi, ya Pak Gus, ya. Iya, itu tuh man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu, itu Surwatil Alawiyah. Itu kan asalnya dari bahasa Arab. Ya, yang berbahasa Jawa juga itu sebenarnya ya translate itu tuh translate dari bahasa Arab. Demikian, mungkin dimulainya zaman Mbah Sunan Kalijogo, ya. Mbah Sunan Kalijogo itu banyak sekali itu bahasanya, ya, terutama mempergelarkan wayangnya. Mbah Sunan Kalijogo, kemudian Sultan Agung, Sultan Agung, ya, di Mataram itu, Sultan Agung. Nah, zaman itulah kemudian berkembang, ya, filsafat, ya, kemudian apalagi itu mungkin apa ya, perkiraan alam, ramalan, tapi sebenarnya ilmi sih, ya, itu sebenarnya cuman khas Jawi, ya, itu zaman Sultan Agung itu. Kemudian berkembang ya, apa ya, ya segala keilmuan kejawen itu. Yang mungkin ada yang masih kejawennya, ada yang memang ya buatan para wali. Seperti itu. Jadi
tadi ya memang dari diri ya, dari diri. Dan itu ya benar, itu akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya. Dan diri ini ya kita ini sebenarnya ya sih itu bisa diringkas sih, itu bisa diringkas. Kita makhluk pilihan sebenarnya, makhluk pilihan sama ya, pilihan kepada nabi rasul semua itu kan pangkat ya, jabatan. Kalau kita makhluk pilihan sebagai manusia, dan semua itu sebenarnya diberikan dan kita ya supaya bersyukur aja, banyak yang diberikan sih sebenarnya. Itu cuma nanti pada akhir itu diperhitungkan, itu pemberian itu diperhitungkan dengan kebaikannya. Ya kira-kira begitu dulu, ganti. Iya bagus ya. Iya kadangkala ya semua juga menafsir sih bagus. Para auli, para kiai juga pada nafsiri, masing-masing beda nafsir. Iya, ihsan, merasa bersama Allah. Allah itu siapa? Bagaimana batasannya? Mudah-mudahan saya dapat izin supaya berbagi. Kadang-kadang kala para kiai, para ulama itu pelit bagus kalau berbicara tentang begini tuh. Entah belum tahu, entah sudah tahu. Kalau orang udah pada tahu kan bagusnya kan, nih Tuhan tuh begini nih, kasih petunjuk sama kita orang. Tuhan begini, caranya begini, atau itunya begini kan gitu. Ini yang diomongin sama beliau ini kan cuman halal haram, sama bid'ah, sama sunnah wajib ya gitu. Tuhannya sendiri kita nyaris tidak tersentuh. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Apakah beragama cuma cukup sama sholat, sama zakat, sama ibadah dan selesai? Kan enggak. Yang intinya kan mengenal Tuhan bagus. Intinya mengenal Tuhan. Di mana Tuhan tuh wajib adanya. Ihsan itu merasa bersama Allah. Saya agak kesendak nih. Ya mudah-mudahan dapat izin. Ya Allah ya Rabb, izinkan hamba-Mu ini. Di mana Allah itu biasanya ada didapatnya dari cara mengenal Allah itu bagus. Kalau udah tahu merasa bersama Allah, berarti banyak orang yang merasakan Allah lewat rasa ya. Lewat rasa berarti. Ya nggak apa-apa, bagus. Cuman rasa itu dimana merasakan bersama Allah itu rahasia pribadi, bagus. Rahasia pribadi. Yang dimana harusnya orang-orang tuh tahu, tapi itu rahasia pribadi. Karena kalau sudah diibaratkan, udah merasa dibendakan,
saya sudah bersama Allah, tapi merasa ada dibendakan atau di itu bukan dia bagus. Dimulai dari suatu titik kita kalau merasa kebingungan tentang dia dan merasakannya dan nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dipersamakan dengan apapun, dan tambah lama tambah bingung tentang dia, maka itulah dia Pak Agus. Merinding saya. Di mana rasa itu, aduh merinding ya Allah. Di mana rasa itu kalau sampai didohirkan, itu sesungguhnya bukan dia. Kalau dalam rasa itu entah kayak apa, entah gimana, dimana tidak bisa didohirkan dan kita dibikin bingung karenanya, tambah pusing, tambah bingung, maka itu sesungguhnya dia Pak Gus. Iya sih. Iya, jadi itu batasannya. Batasannya ketika pusing itu sudah Allahnya sendiri sudah. Jangan memikirkan aku. Dan Allah juga menjanjikan nanti ketemunya itu di hari akhir, di akhirat, dari alam akhirat. Itu nggak tahu ketemunya mungkin sekali atau itu nanti ketemunya hari akhir. Jadi ya ketika kita pusing udah kita Allah sendiri menyudahi itu. Demikian. Dan ada yang dirasa perasaan itu perasaan apa ada, yaitu kebahagiaan. Itu berasa mau itu kebahagiaan. Itu karena segala sesuatu itu putusan Allah, itu segala sesuatu sebelum ke pejabat tuh Allah dulu itu. Jadi yang dirasa kebahagiaan itu, dan itu nanti bisa juga bernama lainnya, itu bersyukur, bisa itu rasa berbahagia itu bisa juga nanti berarti bersyukur. Kemudian mungkin tawakal, ya banyak itu sifat-sifat. Dan ya itulah, karena memang para ulamanya sendiri dia belum ketemu. Paling itu tuh seperti Pak Barudo itu mempelajari nama-nama Allah ya, Asmaul Husna itu. Ini kayaknya waktunya dah. Udah waktunya belum ini? Maghrib dah kan? Iya belum bagus. Asik kalau bisa begini tuh. Tapi ngeri juga bagus. Tolong jangan itu bagus, jangan disamakan dengan kebahagiaan, jangan disamakan itu. Bukan dia bagus. Pokoknya kalau bisa didohirkan, bisa diibaratkan, itu bukan dia bagus. Kalau bisa diibaratkan, bisa didohirkan, bukan dia. Apalagi kita mengabsolutkan, sesat kita bagus. Entah gimana, otak kita nggak mampu bagus, nggak mampu menembus sama yang namanya Allah. Kita hanya bisa merasakan seperti apa, saya juga nggak bisa ngegambarin bagus. Cuman yang saya yakin, saya hidup tuh ada yang membuat hidup, yaitu Allah. Ada yang membuat kita hidup tuh Allah. Kenali dia dengan kesungguhan. Dia hanya bisa dikenali dengan tidak melibatkan emosi, tidak melibatkan pikiran, tidak melibatkan kehendak. Buang semua itu. Baru kita kenal sama beliau bagus. Baru kita kenal sama dia.
Kalau masih ikut tidak akan ketemu sama dia Pak Gus. Ini rada ribet Pak Gus ya. Ada ribet. Tolong jangan, kalau memang udah ketemu, tolong jangan diibaratkan dengan apapun, apalagi dengan kebahagiaan. Jangan. Itu bukan dia Pak Gus. Keberadaannya tuh nggak bisa ditembus Pak Gus, dan nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diapakan, tapi ada Pak Gus. Yakin adanya. Ada merinding kalau bicara yang begini tuh, ada abot. Karena ini pengalaman masuknya, bukan pelajaran ya Bagus ya, pengalaman spiritual yang udah kalau katakan yang udah jauh lah Bagus ya. Iya sih, cukup jauh sih. Cuma ada itu sabda, ada ayatnya. Ketika ketemu Allah itu kebahagiaan. Ketemu sama Allah itu kebahagiaan. Jadi berdasar ayat juga itu. Dan memang benar secara logika, secara empiris itu, karena segala sesuatunya dari dia, itu putusan dia sebelum para pejabat itu dia dulu. Jadi ada ayatnya. Dan kalau uang uwung itu jauh ya, kejauhan, terus saya mesti mencari itu. Saya pernah mendengar itu. Suwung, awang uwung, alam yang suwung, itu kejauhan itu. Dan saya perlu mencari itu dasar ayat atau sabda itu. Dari mana kaitannya. Demikian itu kayaknya zaman Sultan Agung itu tuh, setelahnya Sunan Kalijogo. Demikian Gandhi. Iya bagus ya. Iya, cari ayatnya bagus ya. Yang saya kenal nih. Yang saya tahu itu ya, bukan tahu, yang saya ketahui. Saya kan mencontoh Nabi. Ternyata Nabi itu dari usia 50 tahun ke bawah itu merupakan proses pengenalan Tuhan. Begitu Pak Gus. Dan kesininya udah 13 tahun terakhir ya, beliau itu syariat itu sih Pak Gus. Syariatnya harus sholat, harus gini. Sudah perjalanan beliau waktu yang 5 tahun, 50 tahun ke belakang tentang mengenal Tuhan itu yang sering kita lupakan Pak Gus. Nah, yang kita telusuri itu ke situ Pak Gus. Yang kita telusuri itu bagaimana cara Nabi mengenal Tuhan. Yaitu dari 50 tahun ke bawah. Sudah mencapai kesempurnaan ke sini 13 tahunnya itu baru dia syariat. Ada ini, ada itu. Yang kita lupakan, kalau orang sih napaktilah sejarahnya gimana. Bisa ketemu sama Allah tuh. Di situ yang dicari tuh Pak Gus, proses itunya. Begitu Pak Gus, menurut saya itu Pak Gus ya. Ini jangan dia apa benar Pak Gus ya. Cuman saya agak merinding kalau di situ tuh. Sawang Sung tuh mengeningkan pikiran, pikiran tuh dikosongkan. Di mana mata, hati, terus pikiran, pendengaran segala macam itu titipan Allah di kesampingan diletakkan. Dilepas dulu.
Nanti kita ketemu dengan la haula wala quwata illa, tidak daya, tidak upaya. Kita berdaya karena bisa bergerak karena itu. Karena titipan Allah itu. Begono Pak Agus, cuman ya buat agak-agak ribet sih dengan ini. Cuman tolong aja lah. Kalau menurut saya, kalau udah ketemu tolong jangan dibatalkan kebahagiaan, jangan dibatalkan apapun yang bisa didohirkan, jangan. Kalau sudah bisa didohirkan, itu bukan dia. Tapi kalau kita bikin pusing, dibikin bingung tentang dia, maka sebenarnya itulah dia Pak Gus yang kita cari. Itu menurut saya Pak Gus, nggak tahu menurut orang lain. Orang lain beda-beda Pak Gus ya, menurut Pak Gus mungkin beda-beda. Kalau saya nggak berani mengibarat dengan apapun bentuknya, apalagi didohirkan. Kayak apa ya? Ya Allah itu. Allah itu. Apalagi kalau ihsan bersama Allah. Tidak bisa dibayangkan dengan apapun, Pak Gus. Tidak bisa diibaratkan dengan apapun. Itulah dia, Pak Gus. Iya, cuma kebahagiaan itu sabda ya, menurut sabda itu, menurut ayat juga. Jadi yang berkata bahagia itu sabda, bukan orang, bukan saya. Gitu. Jadi rasa ya, hanya rasa aja, rasa. Kalau wujudnya nggak tahu kita, nanti hari akhir itu wujudnya. Kita hanya rasa aja, dan rasa kebahagiaan itu menurut sabda gitu, menurut sabda kan mesti diturut begitu. Dan di gua itu ya mungkin awang suung mengheningkan atau gimana, itu kan nggak tahu kita, tahu hanya ngira-ngira aja. Demikian gitu. Ya, mungkin itu perkiraan kita, dan perkiraan itu ya tidak dapat tidak dapat, karena itu kan nggak empiris ya. Nggak empiris, harus didukung dengan dasar-dasar misalnya sabda atau ayat gitu. Itu mungkin ya pikiran zaman Sultan Agung aja itu ganti. Iya Pak Gus ya, mungkin beda-beda sih Pak Gus ya. Beda-beda cara kita mengenal Allah tiap individu, beda-beda Pak Gus. Ya cuman kita tahu itunya aja. Mudah-mudahan para justru yang sebenarnya kita beragama tuh ke sini Pak Gus, itu mengenal Allah dulu, mengenal diri dulu, mengenal Allah dulu. Kalau kita sudah mengenal Allah ya, yang lainnya ngikut bagus, yang ikut. Contohnya orang yang kita waktu belum ketemu sama Allah pengen ngumpulin uang yang banyak, pengen ini. Tapi begitu kenal Allah, kita sama dunia tuh agak jauh. Levelnya cuman sekedar jangan dilupakan. Levelnya cuman menghormati. Dengan ngeri, kalau udah bisa begini ngeri bagus. Sangat ngeri. Takut salah, tapi ya kita berbagi pengalaman ya bagus ya, berbagi pengalaman bagus. Di mana cara spiritualnya, kita contoh Nabi juga gimana cara spiritual waktu belum mencapai kesempurnaan. Itu cara dia ternyata ya dengan cara
bertafakur, kadang-kala di gua. Nabi kan di Gua Hiro tuh ngapain? Sampai ada cerita banyak sarang laba-labanya, berarti kan tafakur di dalam, mengosongkan diri, menyatukan diri dengan Tuhannya. Oh, banyak macam. Ada yang kayak Nabi Musa ya di gunung, Nabi Daud jadi dalam perut ikan hiu. Ya banyak cerita-cerita yang kalau kita ya tafsirkan sendiri, tafsirkan sendiri. Itu mungkin eksesnya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, eksesnya itu ya begitu, memang eksesnya kebahagiaan, eksesnya. Tapi tidak disamakan dengan kebahagiaan. Dampaknya bahagia mungkin iya, dan insya Allah iya, tapi tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan. Bagus, istilahnya begitu, bagus ganti. Iya, ya bisa kebahagiaan yang lebih itu. Seperti kan aneh menuju ke suatu tempat. Tempat itu telah disediakan menuju surgawi. Di surga itu kan kebahagiaan, dan itu itu kebahagiaan yang tak dapat diceritakannya. Kebahagiaan yang lebih ya boleh lah. Itu, tapi ya intinya kebahagiaan. Demikian. Dan itu mungkin ya beliau di gua itu ya sama itu, karena ada itu kemudian ya ajaran atau tata cara ibadah yang lainnya itu iktikaf barangkali persisnya seperti iktikaf itu, bukan mengosongkan begitu. Demikian Kang Semut, kayaknya waktunya ya kita mungkin bisa dilanjut lagi barangkali malam atau apa itu. Ini kayaknya waktunya udah mendekati Kang, ganti Kang. Iya bagus ya. Iya, waktu yang sedikit ini dimanfaatkan ya, bagus ya. Alhamdulillah. Wah, syukurlah kita udah bisa bicara sedikit tentang Allah. Memang yang paling ditakut para aulia, para penceramah itu enggak ke situ larinya tuh. Cuman bicaranya tuh di level surga neraka. Levelnya tuh. Yang esensialnya tuh yang tujuan utama itu mengenal Allah itu. Mengenal Allah itu. Kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah dan pasti semuanya ada di situ, bagus. Entah surga, entah apa, entah kebahagiaan itu ada di situ, ada eksesnya itu. Kalau kita sudah mengenal diri, sudah mengenal Allah, ya berarti itu efeknya. Itu efeknya yang dirasakan begitu, bagus. Ya udah bagus. Kita koma dulu ya. Mungkin ini saya juga ngomongnya agak belibet, mungkin nggak dapat izin kalau ngomong kayak ginian tuh. Ini terlalu jauh sih. Tapi harus, karena yang lain nggak mau berani mengungkapkan bagaimana cara mengenal Tuhan, apa patokannya, dasarnya. Jangan kita yang memberi batasan tentang Tuhan. Tuhan yang memberi batasan kita. Kita cuma diberi kemampuan untuk mempelajari dari keberadaannya dari yang ayat-ayat yang terhampar dan tertulis dan yang berada dalam diri. Ya udah bagus. Kita cut dulu ya, bagus. Mari kita buka dulu, bagus. Yuk, ditunggu satu pancaran. Assalamualaikum. Iya, sesuatu lagi nanti kita lanjut lagi ya, mungkin malam atau apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.